Bang, temennya kenapa? Kesurupan bang. Dari kapan? Tadi bang, siang. Habis muncak kerinci, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Badru Caps Lock. Kali ini gua mau bercerita tentang pengalaman gua saat mendaki Gunung Kerinci, tepatnya pada tahun 2017 bulan Desember. Waktu itu liburan akhir tahun. Ada kejadian salah satu pendaki yang kesurupan. Kejadiannya itu si pendaki ini dia mempunyai khodam atau pendamping dan berbenturan dengan penghuni Gunung Kerinci. Gimana ceritanya? Tonton terus cerita ini sampai selesai. Oh ya, buat teman-teman, kali ini gue ditemenin sama adik gue nih, adik kandung gue, ya kan, mirip gak sih? Dia juga punya channel YouTube nih. Buat teman-teman dibantu subscribe ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Dia juga main bercerita tentang misteri, tapi karena hobinya balap motor, jadi dia lebih fokus ke misteri pembalap yang meninggal ya, bisa dibilang jar ya. Buat teman-teman yang mau ikut gabung sama kita mendaki Gunung Sumbing, gua ada jadwal trip tanggal 2 April Gunung Sumbing. Teman-teman yang mau daftar langsung aja follow Instagram gua di linknya ada di deskripsi @badru_capslock. Langsung aja kepoin flyernya guys. Sisa 4 slot lagi. Oke, kita langsung saja masuk ke gibah misteri. Oke Bang Badru, langsung aja ceritain pengalamannya di Gunung Kerinci. Oke, kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua waktu Gunung Kerinci, Jar. Waktu itu gua naik gunung tahun 2017, liburan akhir tahun ya, Desember. Gua dari Jakarta bawa tamu itu 29 orang, satu bis dari Jakarta. Singkat cerita, gua sampai base camp Kerinci itu jam 5 sore. Sampai jam 5 sore seperti biasa kita packing, kita bersih-bersih, makan-makan teman-teman semua. Nah, ada salah satu peserta nih. Ini nama samaran ya, Jar. Namanya itu Andri. Tiba-tiba dia nyamperin ke gua, terus bilang ke gua, "Oh bang, gua mau cerita boleh gak?" gitu kan. Kenapa Andri? Oh, ternyata si Andri ini bisa ngelihat, Jar, sosok makhluk yang ada di sekitarnya dia. Terus dia cuma mencoba untuk meyakinkan gua kalau dia tuh bisa, kayak gitu kan. Oke, gua kasih motivasi ke dia, kalau lu bisa Andri, insya Allah tenang aja, aman, yang penting lu banyak-banyak baca doa. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk siap bang, gue naik gitu. Cuma minta didampingin lah, bisa dibilang ditemenin sepanjang jalan. Oke, bilang gue siap. Yang penting lu jangan jauh-jauh dari gue. Singkat cerita, pagi tiba nih, jam 8 semua tim sudah mulai bergerak ya, menuju pintu rimba Gunung Kerinci. Perbatasan antara hutan dan perkebunan warga. Itu buat teman-teman yang pernah ke Kerinci pasti tahu gimana suasana mencekamnya tempat itu, Jar. Buat teman-teman yang pernah ke Kerinci pasti tahu ya batas vegetasi itu, Jar. Nah, si Andri seketika kayak gimana ya, orang ngelihat hutannya itu kaget. Dia kayak kaget. Gue bilang, "Dri, udah nggak usah pikirin." Akhirnya gue langsung briefing ke anak-anak, baca doa untuk persiapan summit, untuk persiapan menuju puncak Kerinci. Nah, dari pintu rimba sampai pos 1 alhamdulillah lancar. Dari pos 1 ke pos 2 alhamdulillah lancar. Nah, pas di pos 2 saat gue istirahat, gue ngeliat kayak sosok anak kecil ada di samping pohon. Pakaiannya tuh bersih banget, Jar. Dan dia kisaran umur 14 sampai 13 tahun lah kurang lebih umurnya itu. Nah, gue lihat, gue sempat kaget, kok ada kecil di situ. Sedangkan di rombongan itu di pos 2 cuman kru gue, ada pendaki lainnya 2 rombongan mungkin ya. Gue lihat ini rombongan yang dia bukan, tapi kayaknya bukan deh. Masa ada di semak-semak pohon? Kayak orang mau kencing tapi di pojokan gitu, Jar. Gua anggap udah itu bukan orang. Langsung gua kayak ya udahlah bodo amat. Dia tetap aja berdiri kayak gini nih. Dia nunduk aja. Dia rambutnya pendek, mungkin cowok kali ya. Bentuknya itu cowok. Udah gua cuekin. Nah, gua sambil ngerokok, sambil ngopi sama teman-teman yang lain. Dari kejauhan gue lihat si Andri itu ngeliat juga. Pandangannya itu ke pohon yang di sebelah sana. Dari kejauhan si Andri itu ngeliat, kayak si Andri pandangannya ke anak kecil itu. Langsung gue samperin, gue tepok belakangnya. "Bang, udah nggak usah diliatin." "Emang Bang Badru ngeliat ya?" "Iya sih, gue ngeliat juga." "Ya udah, kalau abis ini lu jangan cerita ke teman-teman yang lain ya bang," gue bilang gitu. "Takutnya yang lain pada panik kayak gitu." "Iya Bang Badru, siap, aman."
Akhirnya si Andri lanjut nih ngobrol sama yang lain, dan gue pun sama tim yang lain juga ngobrol lah, kita sama tim. Si Andri tetap pandangan itu ke anak kecil itu aja, Jar. Udah Bang Andri, woi, udah biasa aja bang. Gue teriakin kan sambil tawa-tawa. Oh iya Bang Badru, gue lupa gitu. Karena dia terlalu fokus dengan sosoknya itu. Dan gue nggak tahu dia cuma ngelihat itu anak kecil atau sosok yang lain nih. Padahal itu masih pagi, Jar, masih jam 10:30 kalau nggak salah. 10:30 gitu. Nah akhirnya udah dari pos 2 gue bergerak menuju pos 3. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Dari pos 3 ke shelter 1, alhamdulillah lancar-lancar aja. Nah, waktu itu gue pendakian itu durasinya 3 hari 2 malam. Jadi gue memutuskan untuk buka tenda di hari pertama itu di shelter 1. Itu jam 3:30 sore kalau nggak salah. Karena dari pintu Riba sampai shelter 1 itu gue jalan santai. Anak-anak gue santai aja bang, nikmatin perjalanan gitu. Nah sampai di shelter 1, karena itu liburan akhir tahun nih Jar ya, pasti banyak dong para pendaki. Karena spot atau camp areanya terbatas, gue memutuskan untuk buka tenda agak sebelah pojokan. Gue waktu itu bawa tenda 9 atau 10 tenda, gue lupa. Untuk 36 orang dan kru gue, porter dan guide. Nah gue buka tenda, anak-anak makan, bersih-bersih, oke. Nah jam 1:30 malam, itu gue kebelet kencing Jar. Pas gue kencing, karena camp areanya itu rame kan ya, akhirnya gue memutuskan untuk mojok Jar. Dari agak jauh lah dari tenda, di semak-semak pohon itu. Gue baca doa, gue permisi. Saat gue buka sleting, ada suara kresek-kresek ya dari semak-semak. Kayak pohon dan rumput-rumput tinggi gitu kan ilalang. Sak. Gue kaget dong. Ini apaan ya? Anjing hutan? Apa macan? Langsung gue serontak, gue diem Jar. Gue inget kata senior gue dulu pas masih belajar. Kalau di hutan lu ketemu macan, entah apapun itu atau harimau, usahakan lu nggak ada pergerakan, lu diem kayak gitu. Karena sosok harimau atau macan itu kalau lu nggak ada pergerakan, dia nggak bakal ngusik lu gitu. Mungkin dianggap lu patung gitu. Karena pandangan dia tuh nggak bisa ngelihat orang kalau ini dia nggak bisa ngelihat kita gitu. Cuman dia feelingnya itu pergerakan kayak gitu sih. Akhirnya gue praktekin, gue diem aja, gue kayak patung kan. Nah itu suara kresek-kresek kayak jalan dari semak-semak, sak. Waduh, gue makin panik dong. Ya kalau emang itu hantu sih gue nggak terlalu takut. Yang gue takutin ya macan harimau ini kan. Tiba-tiba kan gue diterkam, takutnya gitu. Alhamdulillah lama-lama dia kayak menjauh, sak. Langsung gue tutup sleting gue langsung lari ke tenda kan. Dengan ya dibilang deg-degan pasti dong, karena ini harimau cuy gitu. Sampai tenda, nah teman gue sama guide juga nih. Lu kenapa ya? Lah belum tidur lu. Belum, gua habis kencing kata dia gitu kan. Lu kenapa? Enggak bang. Akhirnya gue nggak ceritain tuh di situ, biar nggak panik juga sih. Nah pagi tiba seperti biasa, kita masak-masak, makan. Nah jam 8 pagi mulai nih bang, dari shelter 1 gue bergerak menuju shelter 3. Shelter 3 ini tempat gue buka tenda nih di hari kedua kan. Nah saat perjalanan si Andri ini selalu kayak ngelihat sosok yang di jalur pendakian itu Jar, kayak matanya itu gini nih, ngeliat ke kiri ke kanan gitu kan dengan mukanya yang panik. Gue tanya, bang udah nggak usah dicari, gue bilang gitu. Iya bang, banyak banget kata dia. Ya udah bang, santai aja ya, gue bilang. Emang ini tempatnya dia, namanya hutan kan, tempatnya para makhluk gitu kan. Iya bang Badru, terus gimana ya? Ya udah, lu jangan jauh-jauh dari gue, lu di belakang ya, jadi tim sweeper sama gue. Iya bang, iya alhamdulillah kata dia. Nah yang gue takutin kalau dia cerita sama teman yang lain, panik Jar, ujung-ujung kan gitu kan. Teman yang lain jadi ikut-ikutan parno. Jadi ya udah dah, gue so berani aja deh, gue pasang badan di situ kan. Nah sepanjang perjalanan si Andri ngeliat kayak anak kecil lagi, dibilang gitu. Terus kayak, bang itu kita nggak dikasih lewat tuh kata dia. Masa sih, sombong amat kata gitu, sambil bercanda-bercanda kan biar relax. Sombong amat nggak boleh lewat. Bang lu mah ngeledek sih kata dia gitu kan. Yaudah akhirnya gue pasang badan, gue jalan. Ayo bang, bismillahirrahmanirrahim, gue baca ayat kursi lah, baca apa itu Anas. Bang kok nggak ada ya kata dia ya. Udah nanti aja bahasnya ya. Iya bang, ayo lu belakang gue aja deh, lu nggak usah, kalau lu ada yang ngerasa ngalangin lu, kalau ada sosok di depan lu jalur itu, lu nggak usah ngeliatin, lu nunduk aja sambil baca doa. Gue bilang gitu. Iya bang Badru, siap. Gue jalan sampai shelter 2. Nah dia kayak orang ini bang, kayak orang kaget gitu tuh, kayak jalan gini, kayak dihalangin orang. Weh lu kenapa bang? Gue kata gitu. Enggak bang. Dia begini langsung. Enggak bang. Lu kenapa? Gue kata gitu. Enggak kenapa bang, enggak kenapa. Iya ada mantan lu di depan ya. Gue ledekin sama gue aja. Dia enggak
Oh lu mah bang, sempat ngomongin mantan kata dia. Emang lu kenapa sih? Enggak bang, biasa. Oh ya udah bawa relax aja. Gue bilang tuh, bawa santai gue. Iya bang. Akhirnya ketawa lagi kan dia. Nah sampailah gue di shelter 3 nih Jar. Itu jam 3:30 sore deh kalau nggak salah. Sampai 3:30 di shelter 3, seperti biasa gue masak lagi, gue prepare lagi buat peserta nih pada makan-makan. Sampai shelter 3 itu camp area cukup sempit sih, bisa dibilang hanya 18 tenda kurang lebih ya tempatnya itu ya. Nah, shelter 3 ini vegetasi ya, antara perbatasan hutan dan pasir bebatuan Gunung Kerinci, batas vegetasi bisa dibilang. Nah, gua buka tenda, satu tim nih, 9 tenda itu gua bikin komplek. Jadi sekitarnya itu tenda gua tuh, area ini, biar nanti nggak kecampur sama pendaki lain. Nah, gua masak-masak, jam maghrib selesai nih masak nih, udah makan mereka. Nah, akhirnya gue ngopi-ngopi sama porter sama guide. Biasalah kita gibah terus diskusi buat nanti persiapan summit attack sama nanti persiapan untuk turun. Saat gue lagi ngopi-ngopi sambil masak cemil-cemilan, tiba-tiba ada suara cewek nangis. Kaget dong gue, porter gue Pak D ya, bapak gue sendiri sama yang lain guide juga. Itu siapa yang nangis? Gue mah pikirnya takutnya apa? Peserta doang Jar. Entah dia nangis kesurupan, entah kenapa. Langsung gue keluar tenda. Gue cari dari mana asal tendanya nih. Anak-anak mah lagi pada antang-antangnya di dalam tenda. Karena angin badai gede waktu itu Jar. Anginnya kenceng banget. Itu siapa yang nangis? Gue kata gitu kan. Terus ternyata, bang saya bang nih teman saya kesurupan. Gue liat ini kayak bukan tenda gue. Ternyata bener, pendaki lain. Dia itu kalau nggak salah 6 orang, cewek 1 atau 2 gue lupa. Dia itu baru turun dari puncak Kerinci. Ternyata dia lebih dulu daripada gua nyampe. Oh, dia nyelip di antara tenda gua. Bang, temennya kenapa? Kesurupan bang. Dari kapan? Tadi bang, siang. Habis puncak Kerinci, kata dia. Kesurupannya kapan? Tadi gua kesini lu nggak ada. Ada bang tenda saya. Gua nggak ngelihat ada tenda di situ Jar. Apa gua nggak ngeh kali ya? Ya udahlah, gua nggak pikirin. Coba bang, gua lihat temennya kenapa? Gua gitu kan. Wah, gimana Jar ya, kayak dia itu mukanya udah capek banget, kayak ngobrol sendiri, marah-marah sendiri, kayak gitu kan. Pokoknya emosinya minta ampun deh. Nah, gue cuman gue nggak mau langsung ngambil keputusan dong. Ya udah bang, ditemenin aja dulu temennya. Iya. Langsung tuh kayak yang berbisik ke kuping gue, nggak usah dibantuin. Gue langsung, siapa yang ngomong ya? Gue kaget kan. Udah amat lah. Langsung bang, saya keluar dulu bentar ya, mau ngurusin kompor lo, mau matiin. Oh, iya bang, yang alasan gue bilang gitu kan. Gue keluar. Gua ngadu ke Pak D, curhat. Pak D tuh ternyata tetangga sebelah tuh yang kesurupan cewek. Iya, yang udah Pak D liatin dari tadi. Emang kenapa Pak D? Nantang sih, kata Pak D gitu. Maksudnya gimana sih, kan gua nggak paham juga kan. Udah biarin, ntar kalau udah parah baru kita samperin, kata gitu kan. Oh ya udah Pak D. Udah pas gua ngopi-ngopi, itu kalau nggak salah jam 9 malam deh. Suara dia makin histeris Jar, kayak orang mau dipotong. Wah, kayak gitu-gitu lah. Pak D, samperin yuk. Iya, samperin yuk, kata dia. Kasihan, kata Pak D gitu kan. Nah, pas Pak D samperin, ya ternyata gini Jar, si cewek ini punya khodam. Khodamnya itu dari entah keturunan, entah dia belajar. Khodam itu ini ya, pendamping ya buat teman-teman yang belajar ilmu gituan ya. Nah, si khodam si cewek ini berbenturan sama penghuni Gunung Kerinci. Jadi khodam si cewek ini bisa gue bilang kayak sok bang jago gitu. Padahal ini kawasan yang punya Gunung Kerinci gitu loh. Nah, dia ada gesekan. Nah, si cewek ini dia satu orang ngomong dengan 2 orang gitu. Maksudnya gini, oh dengan bahasa Jawa campur Jambi ya. Ini gue ditranslatein sama Pak D dan teman-teman yang paham. Gini, seinget gue nih ya. Si cewek ngomong, kalau kamu kesini kamu nggak usah sombong. Nah, itu mungkin penghuni Kerincinya yang ngomong. Nah, si ceweknya ini yang khodamnya itu ngejawab, terserah saya. Di sini saya mau kemana kek, mau terserah, pokoknya kayak gitu. Terserah saya, nggak usah ganggu saya, kata si khodamnya itu. Gue sempet kaget, ini kenapa sih kok cewek satu orang bisa ngobrol kayak 2 orang gitu kan. Pokoknya dari face mukanya itu marah banget Jar. Marah dua-duanya, crash lah bisa dibilang. Terus Pak D itu gimana? Yaudah biarin, susah ini mah dikeluarinnya, kata Pak D. Karena sesekali keluar, ntar masuk lagi, kayak gitu Jar. Salah satunya ya kata Pak D, si cewek ini harus dibawa turun ke bawah, ke base camp. Sedangkan waktu itu kan posisi malam, serba salah Jar. Terus yaudah Pak D, terus gimana? Yaudah temenin aja dulu.
Pak De mau ke tenda dulu ya. Ya udah, gue temenin. Gue ngobrol sama teman-temannya. Emang kenapa bang cewek ini? Iya bang, cewek ini pas habis puncak kesurupan, tiba-tiba kayak begini aja bang. Tapi tadi sore nggak nangis-nangis, dia tidur bang, kata dia pas sore. Pas bangun lagi kayak gini. Dia juga nggak tahu kalau dia entah tidur, entah gimana nih, cewek serba salah temennya. Oh gitu, bang bisa gak bantuin saya? Ya bang, saya nggak bisa bantu, cuma nemenin aja gitu kan. Nah, gue lihat-lihat ternyata cewek ini punya kayak bukan jimat ya, kayak mungkin pegangan kali ya bisa dibilang ya, kayak kertas ada baca-bacaan gitu Jar. Gue langsung gue ambil aja bang, ini apaan? Oh ya ini bang, ini punya si cewek ini. Oh yaudah gue simpen ya. Ya udah gue simpen, gue pegang. Nah akhirnya cewek ini sadar. Tapi masuk lagi yang gue bilang tadi, si hodamnya ini sama si penghuninya ini crash gitu, kayak kalau di versi di dunianya kitanya itu kayak lu preman sini, gue preman situ, masing-masing punya wilayah gitu. Sedangkan namanya preman mana ada yang mau ngalah kan gitu. Iya, gitu kan. Dan gue sama Pak De udah serba salah. Pak De cuma bilang, lagi teman Pak De dilawan sih, udah tamu kok songong gitu. Bukan ke ceweknya ini ya, ke khodamnya si cewek mungkin maksudnya Pak De itu. Oh ya udah Pak De, terus gimana? Yaudah kita doain aja, dia nggak kenapa-napa kok gitu kan. Itu mah antara perkelahian antara makhluk aja sambil tawa-tawa Pak De kan. Emang dia orang tuh suka bercanda, orangnya baik banget bapak gue itu. Orangnya keren. Buat teman-teman yang nanti ikut gue ke Kerinci pasti kenal sama sosok bapak gue ya kan, yang orang gokil. Ya udah gue lanjut ngobrol. Jam 10:30 malam. Nah, gue penasaran Jar karena suaranya makin gede nih cewek nangis. Gue yang gue takutin ngeganggu sama teman-teman yang lain kayak gitu Jar, karena ya siapa sih yang nggak ngeri ada suara rintihan cewek tiba-tiba marah-marah gitu kan. Takutnya peserta yang lain malah ke bawah suasana dan ujung-ujung kesurupan juga kan. Gue samperin, ternyata makin jadi dia malam itu kayak orang disiksa Jar. Astagfirullahaladzim, gue sampai gimana caranya ya, sampai bapak gue aja udah nggak mau ikut campur ya, apalagi gue yang anak cere kan gitu. Nah sampai situ bang udah temennya cewek temennya ya jangan ditinggalin, jangan tinggal tidur, kalau mau tidur aplusan. Takutnya tiba-tiba nih cewek keluar tenda kabur kemana tahu kan gitu kan. Takutnya ntar dia kabur jatuh ke jurang kan kita nggak tahu, takutnya gitu. Iya bang, iya pokoknya dibegadang sampai pagi. Iya bang Badru siap, kata dia gitu. Akhirnya gue balik ke tenda. Gue bukan ninggalin dia karena gue juga harus ngisi tenaga bang, istirahat buat persiapan besok summit nih muncak. Nah saat gue ke tenda tiba-tiba ada peserta gue nih bang. Gue dengar suara di depan kayak ngobrol. Gue sebut namanya Ijul ya, nama samaran. Kayak suara si Ijul deh lagi ngobrol sama yang orang surupan. Gue keluar lagi, bener si Ijul kan. Nah ternyata si Ijul ini peserta gue dia bisa paham bang tentang perihal misteri inilah, tentang makhluk-makhluk kayak gini. Jar lu nggak belum tidur Jul? Iya bang, gue penasaran. Emang lu paham? Ya sedikit lah bang, kata dia. Dibantuin lah sama si Ijul, si cewek ini. Tetep yang gue bilang tadi, jawabannya susah bang, ini mah hodamnya dia sama si penghuni puncak yang ada di Gunung Kerinci crash gitu ya. Ya udah Jul istirahat aja, tapi gue kasihan bang, kata dia gitu ya. Gue coba dulu ya bang. Ya udah coba dulu aja, gue bilang gitu. Ya tetap jawabannya seperti itu juga kan. Nah jam berapa ya, jam 12 atau setengah 1 gue lupa. Si Jul gue paksa buat istirahat. Jul udah kita balik ke tenda aja yuk, kita masih ada persiapan buat muncak nih ntar subuh. Iya bang Badru, yang penting kita baca doain aja dah. Gue bilang kita pantau dari jauh. Ya maaf ya abang-abang, gue bilang bukannya saya nggak mau nemenin gitu kan. Iya bang, ya makasih lah, kata dia gitu. Makasih bang udah mau bantu, kata dia. Pokoknya temannya begadangin ya bang. Ya udah balik ke tenda. Jam 3 subuh gue bangun tuh bang, tidur cuma 2 jam. Jam 3 subuh gue biasa masak teh, persiapan buat summit nih peserta. Itu gue ngeliat bang saat gue buka tenda nih, seret. Di depan tenda dia bang, ada bayangan gede banget bang. Kayak apa ya? Ya gimana gak kaget coba lu buka tenda. Ini kan tenda gue, tenda dia agak sebelah sini nih. Kelihatan lah kalau gue nongol ke situ kan. Gue buka tenda, gue nongol. Astagfirullahaladzim, gue tutup lagi Jar. Gue kaget. Apa ya? Jos bangun Jos, yuk summit gitu kan. Weh summit jam berapa bang? 4:30. Wah kesiangan dong ya kan, padahal masih jam 4 kan, jam 3 atau jam 4 gue lupa. Ya udah kaget, yuk keluar yuk. Akhirnya gue buka udah nggak ada tuh bayangannya kan. Ya udah gue keluar, gue masak teh manis, bikin kopi, sarapan buat mereka, roti kayak gitu kan, roti bakar. Nah jam 4:30 gue sama tim mulai bergerak nih Jar, menuju puncak Gunung Kerinci. Pas persiapan summit itu badai, anginnya kencang banget ya,
kayak lu ditabok angin, pak kayak gitu. Bukan anak, bang yakin nih kita puncak? Insya Allah, gue bilang gitu kan. Angin seperti ini ya udah biasa ya di puncak Gunung Kerinci, karena emang vegetasi itu ya gundul gitu, cuman ya batu-batu aja, jadi nggak ada penghalang kayak pohon. Wajar kalau angin itu gede kan. Nah lanjut nih, setelah briefing, baca doa, lanjut perjalanan Jar. Pas gua nengok ke belakang, seperti biasa lah gue pengen lihat view di belakang, ada bintang gak sih? Maksudnya kan kalau emang ada bintang berarti belakang cerah nih. Gue nengok ke belakang, ada buayangan gede banget Jar di tendanya si cewek yang kesurupan ini. Astagfirullahaladzim, gue nengok kan, itu apa ya? Gue jalan lagi kan, gue nengok lagi masih ada Jar. Nah akhirnya gue penasaran, gue pantangin aja kan, gue nengok pada belakang. Itu bayangan gede, kayak di sampingnya itu kayak nih swing orang pada lalang bayangan itu. Kayak kalau di film itu kayak ya gede terus kayak terbang-terbangan gitu Jar. Tuh apa ya kata gue ya? Mungkin halusinasi gue kali ya, atau center. Langsung gue penasaran pakai HT. Pade di mana sekarang posisi? Di tengah nih. Lu di mana dulu? Biasa Pade di belakang. Oke, monitor. Saya meluncur Pade. Ya udah. Gua samperin Pade. Itu di depan ada bayangan gede gitu kan, sama terbang-terbangan. Udah biarin. Gue hilang sendiri kata Pade. Nunggu pagi aja dulu. Gue hilang kata Pade. Oh gitu ya. Ya udah Pade. Gue penasaran Jar. Gue yang lagi udah nggak ada sih gitu. Udah nggak ada tuh bayangan. Nah, matahari mulai muncul tuh jam 5 lewat atau setengah 6 gue lupa. Udah mulai sunrise. Nah sampai puncak alhamdulillah anak-anak jam 9 pagi. Semuanya 29 sampai puncak. Dan itu kebanggaan buat gue tersendiri gitu bang. Nah turun lagi ke tenda. Itu sampai tenda jam 10 jam setengah 11 kalau nggak salah. Nah ternyata orang yang kesurupan ini masih ada nih Jar. Cewek yang kesurupan tadi masih ada di area camp itu. Ya gue langsung nanya dong, Bang, kok nggak turun? Iya bang, saya nungguin abang. Ternyata dia nungguin gua sama yang lain gitu. Gua jam 1 siang, semua tim nih, temen gua dan peserta semuanya turun ya Jar. Pas di shelter, pas di pos 3 kalau nggak salah itu jam setengah 5 sore. Itu ketemu dia lagi Jar, rombongan dia lagi. Gua langsung ngeliat kan, bang, kok belum sampai base camp? Iya bang, saya capek gitu kan. Saya capek bang gendong sendirian. Lah kenapa nggak gantian? Maksud gua kalau seperti itu ya ganti-gantian lah kan, itu hampir dia kan cowoknya mungkin 4 orang ya, gua lupa. Orang mah ganti-gantian ya gendong, jangan satu orang aja, pasti capek dong. Maksud gua lu jalan cepet menghindari malam gitu kan. Nah pas lagi akhirnya gua temenin aja dia itu. Oke bang, yuk gua temenin. Gua waktu itu berempat orang nih, gua tim sweeper kan, sama guide 1 lagi, sama peserta 2. Bang, kita barengin dia aja yuk. Oke bang, baju kita siap. Nah, gue jalan nih Jar. Nah, di pos 1 kalau nggak salah itu maghrib nih. Pas maghrib tiba-tiba cewek matanya melotot Jar. Kayak gini nih. Wah, temannya mereka pada panik semua. Bang, teman saya kenapa itu bang? Teman saya kenapa? Udah sabar, santai-santai gue bilang gitu kan. Bang, itu kenapa? Gitu kan. Dengan bahasa Sumateranya dia deh. Bang, udah bang, santai aja, santai. Nggak usah panik. Ya udah. Akhirnya gue bercandain gitu kan. Ya gue lupa tuh nama cewek siapa gitu. Kita sebut Angel aja ya nama ceweknya itu. Halo ini Angel bukan? Gue bercandain. Dia masih begini Jor. Halo ini Angel bukan? Halo Angel. Akhirnya ya tetap melotot gitu kan. Nah terus pas gue suruh nunduk dia nih. Nunduk lu, gue bilang gitu kan. Nunduk dia. Terus kayak sadar jam kayak gini. Udah. Terus melotot lagi. Gitu kan. Nah gue pikir wah beda lagi nih masuk nih gitu, karena kalau di hutan itu atau di gunung ya kalau sekalinya masuk nih ya bakal masuk lagi sih teman-teman, maksudnya bakal masuk lagi penghuni yang lain mungkin gitu ya, makhluk-makhluk yang lain ya. Ya udah akhirnya bang ayo ini nggak usah lama-lama gue bilang gitu, digendong dipaksa buat turun, yang penting keluar hutan dulu nih gitu, karena ya nggak bakal bisa sembuhin Jar kalau masih dalam hutan itu kan. Akhirnya jam setengah 9 kalau nggak salah atau jam 9 keluar hutan nih Jar. Pas digendong tiba-tiba tuh cewek sadar, alhamdulillah langsung kayak sadar. Aku di mana? Kata dia gitu kan ke teman-teman. Alhamdulillah kata temannya. Udah, bang, sekarang lu ke base camp, gue bilang gitu. Gue mau istirahat dulu nih di pintu rimba itu kan, di vegetasi hutan sama perkebunan. Nah langsung digendong tuh jalan. Nah gue ngerokok sebatang sama teman-teman sama peserta juga. Oke, nyampe base camp Jar. Ternyata di base camp itu ada dia juga gitu. Jadi di homestay atau rumah singgah ternyata dia di situ juga istirahatnya. Nah langsung gue kepo dong, gue ngobrol sama
si dia ini cewek, Mbak sehat bang, kata gitu. Nah, temen langsung, bang makasih bang ya udah mau ngebantuin, kata dia gitu. Ya bang sama-sama, gue bilang gitu, sesama manusia ya saling bantulah, gue bilang gitu. Nah akhirnya gue kepo, gue tanya, mbak emang mbak punya pegangan, gue bilang gitu, belajar ilmu-ilmu seperti ini? Enggak bang, kata dia. Lah itu kenapa kok bisa kayak gitu? Iya bang, kata si cewek ini sih dia itu kayak keturunan gitu, entah cucut buyutnya, entah dari siapa, kata dia gitu kan. Oh gitu, tapi mbak paham? Ya sedikit sih mas, kata dia. Oh berarti mbak belum bisa ngontrol ya? Ya kurang lebih kayak gitu mas gitu. Emang aku di atas kenapa mas, kata dia gitu kan. Enggak apa-apa sih mbak, cuman mbak ya kemasukan lah, gue bilang gitu kan. Iya teman aku bilang kayak gitu, nakut-nakutin, kata dia. Enggak apa-apa mbak. Mas besok saya kalau naik gunung gimana mas ya, kata dia. Takutnya saya kayak seperti ini lagi, kata dia gitu. Ya nggak apa-apa mbak, yang penting banyak baca doa gitu. Kalau bisa mbak ini apa ya, bisa dibilang sharing lah, orang yang paham gitu, yang kayak ustadz atau paranormal atau orang yang paham tentang ini, maksudnya gimana nanti nih kalau saya ke gunung kayak gitu. Sedangkan khodam saya ini selalu nempel gitu. Khodamnya dia itu jangan kayak Bang Jago, nggak mau ngalah sama ya yang akamsi lah, bisa dibilang kayak gitu. Oh gitu ya mas ya, iya coba aja mbak, jangan sampai nanti ya maaf gitu penghuni pendamping mbak ini malah mencelakakan mbak sendiri, gue bilang gitu. Oh gitu ya mas. Nah tiba-tiba si Andre nih bang, yang tadi gue bilang peserta gue yang bisa ngelihat sosok itu, dia langsung nyamperin ke gue. Bang lu manggil gue ya? Kagak, gue nggak manggil lu. Dia masa terpanggil jar. Akhirnya udah tuh gue berlima kalau nggak salah. Biasa ada gibahin misteri di situ kan, gibahin. Iya bang, gue ngelihat kok, kata dia, di depan tenda si cewek ini makhluk gede, kata dia. Terus apa Andre? Ya dia bilang sih kayak bukan gundero, bukan, itu sosok makhluk ya, kata dia. Wih aku juga ngeliat Dre, kata gue depan tenda pas malam tuh, pas gue buka tenda gede banget, gue bilang gitu kan. Pas gue nongol lagi udah nggak ada. Pas gue mau muncak, gue nengok ke belakang juga ada tuh, gue bilang. Nah itu dia bang, kata dia makhluknya. Oh gitu. Ya itu bang, dia lagi crash gitu antara khodam si cewek ini sama penghuni Gunung Kerinci ini jar. Langsung kan, ya gue sih berpikir ya tetap positif aja ya, yang penting nih cewek udah sampai base camp dengan selamat gitu kan. Ya seperti itu kurang lebih, dan alhamdulillah gue nyampe Jakarta itu hari apa ya, hari Minggu pagi nyampe Jakarta, pas sesuai itinerary, sesuai jadwal kayak gitu. Dan si Andre ini dia bisa melawan lah rasa takutnya dia gitu, rasa khawatirnya dia, dengan dia dibilang selalu baca doa. Gue bilang alhamdulillah Andre ya, semenjak lu naik gunung ya lebih dekat lah sama Allah, buktinya lu istighfar terus, baca doa terus, selawat terus. Iya bang, alhamdulillah kayak gitu. Ya intinya ya di gunung itu nggak seserem yang lu kira gitu. Gunung itu indah cuy gitu, karena gunung itu diciptakan untuk dinikmati keindahannya kayak gitu. Kalau untuk perihal misteri atau mistis di dalamnya itu, ya itu emang tempatnya dia. Gunung memang tempatnya para makhluk. Buktinya aja di Jakarta kalau paranormal nangkep. Intinya kalau kita naik gunung ya lebih dekat lagi sama yang maha kuasa kayak gitu ya, nggak usah takut kayak gitulah intinya. Cewek itu berapa rombongan kalau boleh tahu bang? Kok sampai nggak bisa nanganin gitu? Kalau nggak salah 5 atau 6 orang ya. Itu ceweknya 1 deh kalau nggak salah. 1. Dia gini bang, dia itu jadi pendaki biasa, maksudnya anak-anak ABG sih, kelihatan dari face mukanya itu kisaran umur 18 sampai 21 tahun kalau nggak salah gitu kan. Mungkin dia masih awam dalam dunia pendakian gitu, dan dia mengalami hal nih seperti itu. Bisa dibilang kaget ya si pendaki ini ya, dan alhamdulillah dia bisa lah menangani hal seperti ini. Untungnya ya ketemu kayak pendaki yang kayak ketemu Pak D, kayak ketemu gua dan teman-teman yang lain yang bisa nenangin dia waktu itu. Dan ada si Andre sama si Jul juga yang mau ngebantuin, karena di sekitar pendaki itu di rombongan lain tuh cuek-cuek aja bang, nggak ada yang care sama dia gitu. Dan alhamdulillahnya dia sampai bawah dengan selamat gitu. Dan bahkan ini udah apa ya, udah pertarungan antara alam gaib ya, bisa dibilang ya. Dan ya salah satunya solusinya cewek ini diajak turun gitu. Jadi intinya ya buat lu yang punya khodam atau yang punya pendamping gitu, ya bisa dikontrol lah kayak gitu sih Bang Fajar. Nah ada lagi nih bang, itu buat Bang Andre ya yang bisa melihat kelebihan gitu. Iya. Nah akhirnya dia buat kedepannya mungkin berani kali buat naik gunung bang. Iya. Itu udah berani apa masih setelah turun dari gunung bang? Oh, yang gua tahu historinya dia ya, dia itu naik Gunung Kerinci itu yang kedua kali.
Dua kali. Jadi yang pertamanya kali ke Gunung Gede kalau nggak salah dia bilang, terus langsung ke Gunung Kerinci. Setelahnya itu dia langsung kayak naik gunung ke Jawa Tengah gitu waktu itu. Ya mungkin dia dapat pelajaran dari Gunung Kerinci gitu. Dan alhamdulillahnya dia udah ya hobi lah naik gunung. Dia bisa mengalahkan rasa takutnya dia. Bahkan pernah telepon-teleponan tahun 2019 atau 2020 gue lupa. Dia bilang alhamdulillah bang gue udah bisa kontrol. Ketika ada yang ngeliat ya udah biasa aja gitu. Malah dia bilang kayak jadi hiburan, tamasya katanya gitu kan. Horor banget gitu tamasyanya ngeliat sosok kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Ya intinya lu bisa melawan diri lu sendiri kayak gitu. Ya yang penting buat para pendaki nih, ketika lu naik gunung jangan lupa dibawa turun sampah lu kayak gitu. Karena ya walaupun kita belum bisa melestarikannya, setidaknya kita bisa menjaganya aja gitu. Ya dari sampah dulu deh. Hal apa yang kita bawa nih kayak gitu, jangan sampai ya lu bawa logistik banyak, sampahnya lu tinggal kayak gitu. Emang bener sih lu bayar simaksi, lu bayar registrasi kayak gitu. Ya ada petugas yang membersihkan, ya seenggak-enggaknya ya lu pedulilah sama lingkungan kayak gitu sih Jar. Bukan dia cuma di gunung, tapi di kota pun sama. Walaupun kita masih males-malesan ya kan gitu. Oke, cukup sekian cerita pengalaman gua dari Gunung Kerinci itu di tahun 2017. Kalau jadwal open trip gua ke Gunung Kerinci itu per 3 bulan sekali, karena dari Jakarta kita sewa bis 1. Buat teman-teman yang mau gabung, follow aja Instagram gua, nanti link ada di deskripsi. Buat teman-teman bantu subscribe adik gua nih ya, channel YouTube-nya, dia bercerita tentang misteri pembalap ya. Pembalap liar. Ya gitu. Serem gak tuh? Ya dia juga masih baru nih ngerintis bikin YouTube kayak gitu. Langsung aja ya dibantu subscribe. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya di puncak-puncak tertinggi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.